Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi rekan mahasiswa sekalian pada mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Oke, hari ini kita akan membahas atau masuk ke dalam sebuah materi, yaitu terkait dengan efisiensi pasar. Jadi materi yang ada di silabus, kemudian yang akan kita bahas pada minggu ini adalah terkait dengan efisiensi pasar. Oke, apa sih sebenarnya efisiensi pasar? Kemudian apa yang perlu kita ketahui di dalam efisiensi pasar gitu ya. Nah, di sini saya akan membahas bersumber dari sebuah jurnal. Kemudian sebenarnya di buku yang kalian miliki itu sudah ada juga, di bukunya Prof. Jogianto ada, di bukunya penerbit Erlangga juga ada. Namun di sini saya mengambil referensi yang lain gitu ya, dari jurnal gitu. Tapi sebenarnya sumbernya sama sebenarnya. Oke. Jadi kalau kita membahas terkait dengan efisiensi pasar seperti itu ya, pertama kali hipotesis terkait dengan efisiensi pasar itu ditemukan oleh Fama pada tahun 1970. Jadi pertama kali hipotesis terkait dengan efisiensi pasar atau terkait dengan pasar efisien ya, itu ditemukan oleh Fama tahun 1970. Nah, pada saat itu teori pasar efisien itu menjadi seolah-olah seperti magnet gitu ya. Menjadi daya tarik tersendiri bagi para peneliti-peneliti, bagi para researcher gitu ya, untuk terus diuji terkait dengan keabsahannya. Jadi sampai sekarang pun sebenarnya masih banyak jurnal-jurnal atau masih banyak penelitian-penelitian yang menguji terkait dengan efisiensi pasar ini, seperti itu. Nah, langsung saja kalau kita lihat apa sih sebenarnya efisiensi pasar gitu ya, atau bagaimana suatu pasar itu dikatakan efisien gitu. Nah, sebelum kita masuk kepada kapan sebuah pasar itu dikatakan efisien, kita perlu tahu dulu di sini yang dimaksud dengan pasar ya teman-teman. Yang dimaksud dengan pasar di sini itu bukan pasar pasar seperti pasar tradisional atau pasar modern gitu ya. Tapi yang di sini disebut sebagai pasar adalah lebih kepada pasar modal dan pasar uang. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan pasar di sini adalah pasar modal dan pasar uang. Jadi kita harus samakan dulu persepsi kita terkait dengan efisiensi pasar ini seperti apa gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini pasar adalah pasar modal dan pasar uang. Nah, suatu pasar dikatakan efisien gitu ya. Jika apa? Jika tidak ada seorang pun ya, baik itu investor individu maupun investor institusi gitu ya, memperoleh abnormal return. Jadi tidak ada seorang investor pun yang memperoleh abnormal return gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya abnormal return gitu? Kalau teman-teman sebelum kita bahas abnormal return, teman-teman sudah tahu ya return itu apa ya? Return itu adalah imbal hasil. Imbal hasil kalau di saham itu biasanya kita sebut sebagai ada yang namanya capital gain. Apa sih sebenarnya capital gain itu? Capital gain itu bisa kita dapatkan dari selisih antara harga jual dan harga beli. Sebenarnya sama dengan kalau kita mau jualan barang biasa, kita bisa mendapatkan untung ketika apa? Ketika ada selisih antara harga jual dengan harga beli. Kalau kita dulu misalnya belinya 500 kemudian dijual 750, maka selisihnya 250 merupakan return gitu, atau merupakan keuntungan gitu ya. Gitu. Jadi sama sebenarnya, konsepnya sama. Jadi return yang ada di saham itu selisih antara harga jual dikurangi dengan harga beli, seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih abnormal return gitu ya? Kenapa sih kok tidak boleh ada abnormal return atau
bukan tidak boleh, tetapi kenapa sih kok sebuah pasar itu dikatakan efisien jika tidak ada investor yang mendapatkan abnormal return gitu ya. Karena seperti ini, jadi harga-harga yang terbentuk di pasar itu seharusnya merupakan sebuah cerminan dari informasi yang ada gitu. Jadi stock price atau harga saham itu seharusnya merefleksikan semua informasi-informasi yang ada terkait dengan saham tersebut atau terkait dengan pasar tersebut. Jadi stock price have to reflect gitu ya, all available information. Jadi harga-harga yang terbentuk di pasar gitu ya, harga-harga yang terbentuk di pasar itu seharusnya mencerminkan semua informasi-informasi yang beredar di pasar tersebut gitu. Nah, kalau semua orang mendapatkan informasi yang sama, mendapatkan kemudahan dalam memperoleh informasi, tidak ada asimetri informasi dan sebagainya, maka para investor itu tidak memiliki bias gitu ya, tidak memiliki asimetri informasi sehingga dia bisa salah dalam menentukan strategi gitu, baik itu dia mau jual atau dia mau beli gitu. Kalau dia punya semua informasi, misalnya contoh gampangnya gini ya, teman-teman bisa membayangkan kalau misalnya teman-teman ini adalah seorang pedagang, misalnya gini, teman-teman ini mau beli handphone A gitu ya, mau beli HP A gitu. Nah, semua informasi terkait dengan HP tersebut gitu ya, itu bisa kita dapatkan dengan mudah, dengan murah, kemudian tepat gitu ya. Misalnya kita bisa akses dimanapun gitu ya, maka kesenjangan harga ya itu biasanya tidak akan terjadi gitu. Kenapa sih kok bisa terjadi kesenjangan harga? Salah satunya adalah informasi yang tidak merata gitu. Contohnya misalnya si A mendapatkan informasi bahwa HP ini itu canggih loh, bisa 5G misalnya. Gitu, misalnya seperti itu. Nah, sedangkan si B itu tidak mendapatkan informasi terkait dengan fitur tersebut gitu, sehingga bisa saja harga yang didapatkan oleh A dan harga yang didapatkan oleh B itu berbeda. Nah, seperti itu. Jadi begitu juga di pasar modal gitu ya. Jadi semua harga stok atau harga saham itu harus terbentuk gitu ya. Itu merupakan cerminan dari informasi-informasi yang ada, seperti itu. Nah, di dalam mempelajari konsep pasar efisien gitu ya, perhatian kita akan diarahkan pada sejauh mana dan seberapa cepat informasi tersebut dapat mempengaruhi pasar yang tercermin dalam perubahan harga sekuritas. Gitu. Nah, dalam hal ini Haugen membagi kelompok informasi menjadi 3. Yang pertama adalah informasi harga saham masa lalu. Kemudian yang kedua, semua informasi publik. Kemudian yang ketiga adalah semua informasi yang ada, gitu ya, termasuk yang ada di dalam perusahaan itu sendiri atau insider information atau private information gitu ya. Nah, jadi ada tiga kelompok informasi yang dapat mempengaruhi konsep pasar efisien. Jadi apakah pasar itu bisa menjadi efisien atau enggak itu tergantung dengan sejauh mana gitu ya, dan seberapa cepat informasi tersebut dalam mempengaruhi pasar gitu. Nah, oke. Nah, yang pertama informasi harga saham masa lalu. Jadi terkait dengan, jadi bagaimanakah
atau berapakah harga saham pada 5 tahun ke belakang, itu apakah informasinya mudah untuk didapatkan atau apakah informasinya itu cepat untuk didapatkan. Nah, itu nanti pasti akan juga mempengaruhi terkait dengan efisiensi pasar. Kemudian terkait dengan semua informasi publik gitu. Jadi terkait dengan misalnya laporan keuangannya bagaimana, kemudian isu-isu yang terjadi terkait dengan emiten tersebut dan lain sebagainya. Kemudian informasi seluruh informasi yang ada, baik itu informasi yang terbuka untuk umum maupun yang ada di dalam perusahaan gitu, insider information. Misalnya akan ada informasi terkait dengan kemungkinan perusahaan itu akan stock split misalnya, atau kemungkinan perusahaan tersebut akan merger, atau kemudian perusahaan tersebut akan berganti kepemimpinan dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, itu informasi-informasi yang bisa mempengaruhi terkait dengan efisiensi pasar. Oke. Nah, menurut Jones menyebutkan bahwa harga sekarang dari sebuah saham gitu ya. Harga sekarang dari sebuah saham itu mencerminkan dua jenis informasi. Yang pertama adalah informasi yang sudah diketahui gitu ya. Yang kedua adalah informasi yang masih menjadi dugaan. Jadi harga sekarang dari sebuah saham itu mencerminkan apa? Mencerminkan informasi yang sudah diketahui, contohnya misalnya laporan keuangan gitu ya, atau informasi terkait dengan harga saham gitu di masa lalu gitu. Dan kemudian ada juga informasi yang masih menjadi dugaan. Jadi diduga perusahaan ini akan merger dengan isu gitu ya, masih sekedar isu. Perusahaan ini akan merger dengan perusahaan lain. Kemudian ada isu bahwa perusahaan ini akan melakukan stock split dan sebagainya. Nah, itu adalah informasi yang masih menjadi dugaan. Oke. Kemudian mengapa sebuah pasar itu dapat diharapkan efektif gitu ya? Oke. Kenapa sih kok kita itu mengharapkan pasar itu harus efektif? Nah, di dalam konsep efisiensi pasar atau pasar yang efisien gitu ya, idealnya itu harus terbentuk beberapa keadaan gitu. Di sini disebutkan ada 4 keadaan. Yang pertama adalah banyak terdapat investor rasional. Apa sih investor rasional itu gitu ya? Investor rasional itu berarti investor yang gampangnya gini, investor yang menggunakan nalar gitu ya, atau akal gitu ya, ketika dia akan melakukan investasi. Jadi bukan investor yang karena ada gosip A gitu ya, sehingga seolah-olah perusahaan A ini akan naik gitu harganya, atau seolah-olah perusahaan A ini bagus gitu maka dia beli gitu. Jadi irasional seperti itu. Jadi dia menggunakan informasi-informasi yang sifatnya itu nggak pasti atau nggak jelas gitu. Tapi kalau investor rasional, dia menggunakan informasi-informasi yang memang jelas. Contohnya misalnya kinerja keuangannya, kemudian kinerja terkait dengan harga sahamnya, returnnya, dan lain sebagainya. Itu berarti ketika dia memutuskan untuk membeli sebuah saham, dia mendasari keputusannya itu dengan keputusan yang rasional atau masuk akal gitu. Oke. Kondisi yang pertama adalah banyak terdapat investor rasional yang dia itu berorientasi pada maksimasi keuntungan gitu. Jadi terdapat banyak investor rasional gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak diperlukan biaya-biaya tambahan untuk mengakses informasi. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi. Jadi informasi-informasi itu bisa tersedia dengan free, kemudian dengan mudah, dengan murah, dengan tepat gitu ya, tanpa investor ini harus mengeluarkan biaya tambahan. Gitu.
Dan informasi itu tersedia bebas gitu ya. Jadi maksudnya bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dalam waktu yang hampir sama, nggak jauh berbeda. Jadi misalnya investor A di Jakarta dengan investor B di Surabaya, ketika dia ingin mengakses misalnya terkait dengan informasi perusahaan, dia tuh bisa mengakses di waktu yang sama, kemudian bisa mengakses di bisa mengakses dalam kesempatan yang sama, seperti itu. Kemudian yang ketiga, informasi itu diperoleh dalam bentuk acak. Informasi diperoleh dalam bentuk acak. Oke, maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap pengumuman yang ada di pasar itu bebas. Jadi dia tidak terpengaruh dari pengumuman yang lain. Jadi sifatnya itu acak, bebas gitu. Kalau jadi tidak bergantung terkait dengan atau tidak terpengaruh dengan pengumuman atau informasi-informasi yang lain. Oke, kemudian yang keempat, kondisi yang keempat itu investor bereaksi dengan cepat. Dengan cepat terkait dengan informasi-informasi yang ada di pasar. Jadi investor ketika ada sebuah informasi yang masuk di pasar atau informasi yang beredar di pasar, maka investor itu meresponnya itu dengan bereaksi secara cepat gitu. Nah, karena investor ini bereaksi dengan cepat, maka hal ini menyebabkan harga saham itu akan mengalami penyesuaian gitu. Maksudnya penyesuaian itu ya berarti dia bisa naik, dia bisa turun tergantung dengan informasi apa yang beredar di pasar tersebut. Nah kondisi-kondisi tersebut itu mungkin terkesannya sulit gitu ya untuk diaplikasikan atau dipenuhi gitu ya. Namun perlu dipertimbangkan gitu ya, seberapa dekat kondisi tersebut dengan kenyataan yang ada di pasar satu persatu. Jadi semakin mendekati kondisi-kondisi ini terhadap kondisi pasar yang ada di negara kita atau misalnya di IHSG gitu contohnya ya, maka itu akan menjadi sebuah trigger bahwa IHSG di Indonesia atau bursa efek di Indonesia itu semakin efisien gitu. Jadi pasarnya itu semakin efisien seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau kita bahas terkait dengan bentuk pasar efisien gitu ya. Jadi bentuk pasar efisien itu dikelompokkan menjadi 3. Bentuk pasar efisien ini menurut Fama itu dikelompokkan menjadi 3. Ya. Oke, yang pertama adalah pasar efisien bentuk lemah. Atau weak form. Kemudian yang kedua, pasar efisien bentuk setengah kuat. Lemah. Kemudian yang ketiga adalah pasar efisien bentuk kuat. Jadi yang ini weak form gitu ya. Ini weak form, kemudian yang ini semi strong, yang ini adalah strong. Jadi ini weak form, ini semi strong form, ini strong form. Oke, nah masing-masing bentuk pasar efisien tadi itu terkait erat dengan sejauh mana dia menyerap informasi yang ada di dalam pasar. Kalau teman-teman lihat di sini gitu ya. Lihat di sini. Nah, ini ada sumber data dan kaitannya dengan pandangan seseorang tentang efisien atau tidaknya sebuah pasar. Nah, tingkat informasi. Jadi ketika dia menerima semua informasi, kemudian data publik dan pribadi juga data harga masa lalu, kemudian data publik dan privat tetapi bukan data harga masa lalu, kemudian hanya data pribadi, kemudian tidak ada informasi.
Oke, nah 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah berdasarkan tingkatnya informasi dapat dibedakan menjadi 5 kelompok gitu ya. Kelompok pertama dia mendapatkan semua informasi, kelompok kedua hanya data publik dan pribadi dan juga data harga masa lalu. Kemudian kelompok yang ketiga data publik dan privat tetapi bukan data harga masa lalu. Kemudian kelompok yang keempat hanya data pribadi. Kemudian yang kelima adalah tidak ada informasi sama sekali. Gitu. Nah, sedangkan berdasarkan tingkat efisiensinya gitu ya, itu dibedakan menjadi 5 kelompok juga gitu. Dibedakan menjadi 5 kelompok juga. Yang pertama adalah yang paling rendah adalah pasar tidak efisien gitu ya. Kemudian naik tingkat menjadi pasar efisien lemah. Kemudian naik lagi menjadi efisien setengah kuat, kemudian naik lagi menjadi efisien kuat, kemudian yang paling tinggi adalah pasar efisien sempurna. Nah, kalau kita kaitkan hubungan antara tingkat informasi ini tadi, gitu ya, dengan tingkat efisiensinya, gitu, maka terlihat bahwa kelima kelompok pada masing-masing bagian itu saling berkaitan, gitu. Contohnya misalnya gini, pasar yang dikatakan efisien, ya, pasar yang dikatakan efisien bila mana semua informasi yang ada dan tersedia dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return gitu. Jadi dia mendapatkan semua informasi gitu. Dia mendapatkan semua informasi. Nah, kemudian jika dia dikatakan sebagai pasar yang efisien sempurna jika tidak sebuah informasi sebuah informasi pun dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return di pasar. Seperti itu. Oke. Nah, oke, jadi intinya kalau kita balik ke sini tadi gitu ya. Kita balik ke sini lagi. Efisiensi pasar tadi menurut Fama kan diidentifikasikan menjadi 3. Pasar efisien bentuk lemah, kemudian pasar efisien setengah kuat, kemudian pasar efisien kuat. Nah, di sini itu kalau kita ngomong misalnya yang kita bahas dulu misalnya yang pasar efisien bentuk kuat atau yang strong form gitu ya, yang ini yang nomor 3. Nah, pasar efisien bentuk kuat itu menyatakan bahwa harga yang terjadi itu mencerminkan semua informasi yang ada. Gitu. Semua informasi yang ada itu berarti baik itu public information maupun private information itu bisa diakses gitu. Jadi kalau misalnya investor itu dapat mengakses dengan mudah terkait dengan informasi emiten gitu ya, kemudian bisa mengakses dengan cepat, mudah gitu, dan pasar itu bisa bereaksi terhadap dengan informasi tersebut dan berimplikasi pada harga saham gitu ya, maka itu disebut sebagai pasar efisien yang kuat gitu atau strong form. Kemudian kalau yang pasar efisien setengah kuat ya, berarti dia harga itu tidak mencerminkan informasi yang seluruhnya gitu. Jadi kalau tadi kan semua informasi ya, baik itu publik maupun private information itu bisa diperoleh gitu. Sedangkan kalau setengah kuat maka harga saham itu mencerminkan informasi yang ada di pasar, cuman tapi nggak semuanya. Biasanya hanya untuk informasi-informasi yang sifatnya dia adalah publik. Contohnya misalnya laporan keuangan, kemudian laporan annual report perusahaan gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya kalau di setengah kuat ini atau semi kuat itu investor itu tidak mampu memperoleh abnormal return dengan menggunakan strategi yang dibangun berdasarkan informasi yang tersedia di publik
gitu. Jadi karena informasinya itu nggak semuanya dia dapat, maka dia tidak bisa memperoleh abnormal return seperti dengan kalau pasar efisien kuat. Nah, sedangkan kalau yang lemah gitu ya, kalau yang lemah itu malah berarti harga yang terbentuk atas suatu saham gitu ya, itu hanya cerminan dari pergerakan harga saham yang bersangkutan di masa di masa lalu gitu. Jadi ini malah level informasinya malah lebih sedikit lagi dibandingkan dengan setengah kuat tadi. Kalau setengah kuat tadi kita bisa mengakses terkait dengan laporan keuangan informasinya gitu ya, kemudian laporan-laporan lainnya. Nah, kalau ini itu kita hanya bisa mengakses terkait dengan informasi harga saham di masa lalu gitu. Jadi kita benar-benar nggak punya informasi tambahan mengenai bagaimana kinerja perusahaan, kemudian apakah perusahaan ini itu memang menguntungkan dan lain sebagainya, itu kita tidak bisa mengakses informasi tersebut gitu. Maka di sini masuknya dia ke pasar efisien bentuk lemah seperti itu. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman terkait dengan efisiensi pasar gitu. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa atau banyak sekali event-event gitu ya yang membentuk atau yang menjadikan sebuah pasar itu menjadi apakah dia efisien atau tidak efisien dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga bisa membaca terkait dengan banyak sekali penelitian-penelitian yang membahas terkait dengan efisiensi pasar ini, karena sampai sekarang masih banyak sekali penelitian terkait dengan efisiensi pasar ini seperti itu. Oke. Jadi secara umum itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kita di hari ini seperti itu. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa membaca di literatur dan di video PPT dari kelompok yang melakukan presentasi terkait dengan efisiensi pasar. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.